Seneng banget deh, banyak yang udah recook resep bolen pisang buatan aku, bahkan semuanya hampir berhasil. Terus ada yang sampai jualan dan sampai open PO juga, katanya laris banget. Oke, kebetulan hari ini tuh aku mau bikin bolen pisang lagi guys. Pertama kita campurkan dan aduk bahan A-nya sampai kalis elastis kayak gini. Kalau udah lanjut kita bikin adonan B atau adonan minyak ya. Untuk resep lengkapnya semua udah aku tulis di video, jadi kalian jangan DM lagi minta resep. Setelah adonan didiamkan kurang lebih 15 menit, lanjut ini aku potong dan timbang. Untuk adonan A-nya aku timbang 25 gram dan adonan B-nya 10 gram aja. Habis itu lanjut kita satukan. Terus ini tuh bahan B-nya di dalam ya. Jadi dia itu dibungkus gitu pakai bahan A. Pokoknya kalian perhatikan aja step by stepnya, insya Allah nggak bakalan gagal guys. Nah untuk pisangnya wajib banget pakai pisang yang udah matang kayak gini ya guys. Kalau aku sukanya itu pakai pisang raja bulu karena lebih enak aja gitu. Lanjut habis itu kita ambil satu buah adonan yang udah dilipat tadi. Terus kita pipihkan, masukkan pisang dan coklat. Kalau ada keju boleh ditambahkan ya. Oh ya, untuk selainya aku pakai selai coklat yang merek Tulip. Menurut aku meskipun harganya terjangkau tapi enak banget rasanya. Dan untuk pisangnya nggak perlu ditumis-tumis ya guys, karena pisangnya itu udah matang banget. Terus pisang raja juga, jadi udah enak. Kalau di oven juga dia bakalan matang sendiri. Tinggal diolesin pakai kuning telur, terus kasih keju dan seres. Ini udah selesai, bener-bener kayak simple banget. Karena aku suka bikin kue ya, menurut aku simple. Tapi buat teman-teman yang nggak suka ribet, beli aja mendingan. Guys, kirain aku bakalan muat 2 loyang sekaligus di oven, ternyata nggak muat guys. Jadi di ovennya itu gantian. Pas udah mateng keluar dari oven, bener-bener aromanya tuh harum banget. Ini enak banget guys. Dan bisa kalian lihat ya, bagian kulitnya itu berlayer dan di bagian luarnya itu crispy, tapi di bagian dalamnya masih lembut dan lumer. Kamu cuma butuh bahan ini aja untuk bikin crispy beef taco. Pertama kita bikin untuk isiannya dulu. Sini aku pakai daging cincang. Kalau dagingnya sudah setengah matang, kita akan masukkan bawang bombay. Untuk bumbunya pakai garam, oregano, paprika powder, black pepper, dan juga kaldu sapi. Lalu aduk hingga rata. Kita masak sampai dagingnya matang. Untuk salsanya aku pakai tomat, nanas, dan juga bawang bombay. Tapi biasanya kalau salsa itu pakai cilantro. Tapi kalau kalian nggak punya dan nggak suka, boleh di skip aja. Tambahkan seasoning garam dan gula. Kita tambahkan jeruk nipis. Untuk tortillanya aku pakai yang homemade. Untuk resepnya bisa kalian cek di video sebelum ini. Pertama kita akan olesin sedikit mayo, tambahkan daging sapi, dan juga keju mozzarella. Kalau sudah seperti ini, kita akan lipat takonya dan kita akan pan fry sampai kedua sisinya crispy. Kita akan pan fry dengan sedikit minyak aja. Kalau sudah matang, kita akan buka takonya dan beri salsanya. Garnish dengan oregano. And just like that, crispy beef taco with homemade salsa sudah jadi. Taco ini beneran kaya rasa banget. Isian dagingnya gurih, terus ketemu salsa yang asam segar, dan homemade tortillanya crispy. Ini sih combo banget. Ayo kita bikin crab rangoon burrito. Lagi viral parah di Amrik dan gue ngerti sih kenapa. Kulitnya lebih tipis dan garing, terus isiannya lebih creamy dan medok, nikmat parah. Bikinnya juga gak kalah gampang. Iris daun bawang, terus suwir crab stick. Tambah keju oles, kecap asin, garam, gula, lada, kaldu bubuk, aduk rata. Biar gak kayak air es pun larut. Buat saus tinggal halusin cabai dan bawang putih. Tambahin air, gula, garam, dan cuka. Didihin, habis itu kentelin pakai tapioka. Gampang banget kan? Ambil isian, jangan kedikitan biar nikmat, tapi jangan kebanyakan biar gak bocor. Olesin kulit lumpia terus lipet kayak di video. Lapisin sekali lagi biar nggak bocor. Habis itu tinggal goreng di api sedang sampai kedua sisinya tuh keemasan dan crispy. Dulu gue pernah bikin yang pakai kulit pangsit, tapi jujur yang itu bener-bener next level. Apalagi dipaduin sama kopi ABC ice lepon yang ada harum pandan, gurih.
Gen Z jangan sedih, sekarang kalian juga bisa jadi 10.000 di tangan istri yang tepat kalau recook cemilan ini. Jadi ini tuh mac and cheese bites yang bikinnya cepet, hasilnya crispy di luar dan creamy di dalam. Oke, cara bikinnya cuman butuh rebus makaroni 3 menit doang. Soalnya aku tuh pakai La Fonte Pronto macaroni with cheese, cepet mateng plus udah ada bumbunya. Tinggal tambahin makaroni yang udah direbus pakai bumbunya, dan kalau mau lebih creamy tambahin susu. Sebenarnya makan gini aja tuh udah enak banget, tapi biar lebih ekstra bisa dimasukin ke wadah dan dibekuin 1 jam. Balurin ke tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Terus freezer lagi selama 30 menit biar set. Nah ini tuh bisa jadi stok frozen cemilan gitu, atau bisa digoreng langsung pakai api sedang sampai golden brown dan udah deh jadi. Langsung cobain. Serius ini tuh jadi cemilan cepet dan udah pasti enak. Bah ini sih mantep banget ya. Crispy di luar, terus dalamnya creamy parah. Cus kalian recook. Ini jalan ninjaku supaya roti tawar nggak laku di rumah cepat habis. Langsung jadi rebutan orang-orang di rumah. Simak resepnya ya. Gini loh bunda, caranya yang bener bikin cireng salju yang luarnya tuh crispy tapi dalamnya kenyal. Cireng ini tuh nggak akan alot, nggak akan kempes, dan juga rasanya tuh enak banget ya guys. Jadi kalau mau bikin cireng salju yang luarnya garing, dalamnya kenyal dan nggak keras, ini tuh pertama kita harus bikin biangnya dulu ya guys. Buat biangnya gampang banget kok. Air, garam, kaldu, bawang putih bubuk, dan juga tepung tapioka tinggal dimasak aja pakai api sedang sambil diaduk-aduk sampai teksturnya tuh berubah kayak lem gini nih guys, lengket ya. Kemudian tinggal dicampur aja dengan sisa tepung tapiokanya. Jadi di sini tuh kamu pakainya setengah kilo tepung tapioka ya. Untuk biangnya kamu pakai 10 sendok dan sisanya tinggal kita campur aja. Nah ini tips penting juga ya guys, kalau mau bikin cireng salju itu si adonan cirengnya nggak usah diulen sampai kalis. Cukup ini kita aduk-aduk pakai spatula seperti ini aja, ataupun kalau kalian mau ulen, diulennya itu asal aja, asal kecampur
Jangan sampai kalis, karena kalau nanti hasilnya kalis, ini tuh pas digoreng bakalan keras. Seperti ini udah cukup dan bagus ya, jadi masih ada serbuk-serbuk tepung tapiokanya. Nah ini tinggal kita diemin dulu 15 menit, kalau udah 15 menit baru tinggal dibentuk-bentuk aja ya si cirengnya ini. Bentuknya abstrak aja, nggak apa-apa, nggak usah sama. Nah kalau udah tinggal digoreng aja deh guys. Ini goreng cireng juga harus di minyak hangat kayak gini ya, jangan dimasukin kalau minyaknya udah bener-bener panas, supaya hasil cirengnya itu bisa mekar sempurna. Oh iya, jangan sampai lupa sebelum digoreng ini tuh tengah-tengah cirengnya kalian bisa tusuk pakai pisau ya, supaya si cirengnya ini nggak meledak pas digoreng. Nah kalau udah luarnya kering, ini tinggal kita angkat aja deh. Cirengnya udah mateng guys, gampang banget kan bikinnya. Pokoknya kalau bikin cireng pakai teknik ini tuh hasilnya bagus banget guys. Si cirengnya tuh luarnya garing, crispy, tapi dalamnya tuh kenyal, nggak keras sama sekali. Pokoknya buat bunda-bunda yang kalau bikin cireng masih suka alot, masih suka keras, cobain bikin pakai resep ini dan pakai teknik ini ya, dijamin anti gagal. Semoga bermanfaat ya resepnya. Karena rame pada nanyain resep fla vanilla untuk isian sus eclair kemarin yang aku upload, jadi kali ini aku share aja sekalian. Pertama, campurkan dulu gula pasir, tepung maizena, garam, vanila cair, kuning telur, dan susu cair. Dimasukkannya bertahap ya sambil diaduk sampai kecampur rata. Dimasak sampai mendidih dan meletup-letup dengan api sedang. Kalau udah, matikan api kompor, tambahkan 20 gram margarin atau mentega. Aduk lagi ya sampai kecampur rata. Nah kalau belum mau dipakai, isiannya ini bisa dipindahkan ke dalam mangkok, ditutup pakai plastik wrap atau plastik biasa. Ini harus kena ya permukaan atasnya supaya nanti dingin dia tuh nggak berkulit. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba.